Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi semuanya. Apa kabar guys? Kembali lagi di konten aku hari ini. Hari ini kita mau trip jauh lagi ya guys. Aku planning mau solo riding. Kita mau temanya jelajah Bintan sadap. Ini kita mau rute jalur mau ke Tanjung Uban tapi jalur jalan lama. Jadi saksikan terus guys konten aku hari ini. Ini aku baru selesai ambil uang tadi di ATM. Ya kita harus prepare lah. Doakan aja semoga hari ini cerah. Ya walaupun ini sini udah mau ini ya awan-awan mendung kayak ya. Oke, semoga aja perjalanan aku lancar hari ini guys. Tidak ada masalah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut jalan. Oke, ini juga udah aku atur konsumsi BBM-nya. Nanti kita lihat berapa perjalanan dari sini ke Tanjung Uban. Ya. Konsumsi BBM yang konsumsi BBM Honda ADV aku ini. Oh ya, ini bensin aku tinggal 5 balok. Semoga cukup, nanti kita isi di Tanjung Uban aja. Semoga insya Allah cukup lah, insya Allah 5 balok. Kita riding santai aja guys, nggak usah ngebut-ngebut. Maksudnya tuh santai aja menikmati perjalanan. Alhamdulillah juga tadi malam aku udah tidur cepat biar nggak ngantuk di jalan kan. Ya soalnya bahaya guys kalau kita solo riding, terus tidur kita kurang gitu kan, nggak cukup. Jadi istirahat kita tuh nggak berkualitas gitu. Jadi buat kalian di sana yang ada planning mau touring ataupun solo riding, apalagi kalau touring jauh tuh kan, wah itu memakan energi tuh, stamina harus fit. Ini aja aku bawa obat guys, obat tensi aku. Ya itulah persiapan kan. Oke guys, sekarang kita udah lewat di Batu Tujuh ya, simpang Kota Piring. Nah, udara paginya guys. Ini jam 6.17. Tadi tuh aku keluar dari rumah tepat jam 6 pagi guys. Memang sengaja planning aku solo riding hari ini. Pengennya tuh berangkat dari jam 6 pagi karena pengen menikmatin suasana pagi. Tuh guys, keren kali guys. Aduh, ini cuaca masih dingin, masih sedikit ada kabut. Wah, memang ciptaan Allah nih, alam ciptaan Allah nih memang sangat indah ya guys. Syahdu ya, keren banget sih. Buat kalian juga yang mau solo riding, persiapkan semuanya guys. Pastikan stamina kendaraan motor kalian. Oh ya, untuk Honda ADV aku ini si Blacky namanya Blacky. Karena ini warna hitam kan. Honda ADV aku ini tipe yang CBS. Jadi nanti setelah solo riding kali ini nanti baru aku servis lah, karena udah sebulan lebih juga ya. Sebenarnya nggak masalah, lagi pun aku juga jarang jauh-jauh guys. Ya aku kadang bikin konten seputaran Tanjung Pinang gitu kan, nggak pernah jauh. Kali ini kan mau ke Tanjung Uban nih. Estimasi perjalanan kita lewat jalur lama kan, itu mau 100 kilo tuh. Yalah hampir 100 kilo kali ya kayaknya kalau jalur lama. Tadi juga aku sebelum berangkat nggak sarapan sih, karena rencana nanti nih kita mau mampir di ini juga, di pertengahan nanti kita mau mampir sarapan dulu guys. Aku mau kasih tahu kalian sarapan tempat apa namanya, hidden game. Itu menu-menunya enak-enak guys, karena ada ayam
Dia macam ayam kampung tapi bukan ayam kampung, ayam petelur gitulah. Dagingnya tuh rasanya kayak ayam kampung. Aduh, nanti ntar lihat aja guys, kalian pasti aduh ngiler lah. Oke. Ini sebentar lagi kita mau sampai di simpang apa, Tugu apa tuh, Tugu Hiu ya. Kita sudah melewati Tugu Hiu. Dingin guys, karena masih baru jam 6:30 kan. Aduh, sejuk. Nah, kita sini melewatin batu berapa nih? 14 ya guys. 14 Sarouban. Di sini nih guys, kalau hujan lebat banjir sini nih guys. Banjir sini, susah lewat. Akses jalan putus, jadi mau tak mau lewat dalam. Tembusnya di daerah Ganet. Nah, ini perumahan ini nih banjir, asli banjir. Parah. Nggak bisa lewat. Nah, kalau motor aku rasa jangan lah, daripada mogok. Ini banjir habis nih, banjir parah. Nah, nanti kita melewatin wihara nih guys. Ini wihara nih bisa seperti di Senggarang juga guys. Ini wihara nih, kita bisa masuk gitu. Ini bisa akses masuk, bisa foto-foto, melihat patung-patung. Nah, jadi untuk di Tanjung Pinang nih, wihara di sini nih, wihara daerah sini nih rata-rata mereka menyediakan tempat wisata sekali gitu. Ini kenapa nih berantem? Nah, jadi gitu wihara di sini nih apa namanya? Mereka rata-rata menyediakan tempat wisatanya sekali. Kalau masyarakat umum mau datang, seperti wihara di tadi tuh barusan aku bilang nih, dia ada kebun naganya, kebun buah naganya. Cuma aku nggak tahu sih itu apa boleh dibeli atau macam mana. Oh ya, tadi simpang lampu merah tadi itu simpang ini ya guys, simpang jalan yang ke kiri itu mau ke jalur Senggarang Lama, jalan ke Senggarang Lama, jalan namanya lupa tadi aku tahu. Next lah kita buat konten situ ya, kita lewat jalur jalan lama mau ke arah Senggarang. Kita sekarang sudah di Batu 15. Kalau di Pinang nih guys, bilang kilometer tuh bilangnya batu guys. Biasanya batu berapa, batu 2, batu 3, sekian, batu 30. Kami bilang kilometernya itu batu gitu. Mungkin kalau kalian yang nonton konten ini bingung kan ngomong batu tuh maksudnya kilometer guys. Aduh, itu keren kali ya mataharinya, sumpah keren kali. Nah, jadi gitu, di sini bilangnya batu. Kayak misalnya ditanya kan, kok tinggal di mana? Aku tinggal di Batu 3 Pak. Kan? Gitu, tinggal di Batu 7. Bilangnya gitu guys. Wah, cerah kali sih. Mudah-mudahan sih, aduh, keren parah. Yang mudah-mudahan ya kondisi motor fit si Blacky ya. Intinya sih kita kalau perjalanan panjang gini ya, walaupun aku bukan touring lah, ini kan cuma sekedar ke Tanjung Uban paling 100 km lebih lah gitu, pulang pergi paling ya mau 200 kilo lah, nggak seperti kalian di sana kan, para yang motor vlogger lainnya itu di sana kalau daerah Jawa tuh kan, aduh, sampai ke lintas Sumatera jauh-jauh. Memang belum pernah sih, makanya ini aku cuma santai aja, solo riding. Makanya aku bilangnya solo riding, nggak bilangnya touring gitu. Kalau touring gimana kali gitu kan, kecuali ke Batam touring boleh lah, itu kan memang panjang perjalanannya ke Batam, kita harus roll lagi segala macam. Kalau ini kan cuma jelajah, makanya aku bilang jelajah Bintan, sadar. Oke, ini Batu 16, kita udah sampai di simpang 4-nya. Kita ke kiri, ambil jalur ke Tembeling. Kalau lurus tuh ke arah Trikora guys. Bisa juga lewat jalan Uban Lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu tadi ya, kalau kita jalan-jalan mau touring, mau solo riding, intinya jangan lupa berdoa. Kita serahkan perjalanan kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Nah, biar Allah yang melindungi gitu. Banyak berdoa aja guys, semoga lancar semuanya kan. Dan yang pasti juga persiapkanlah mental, terus alat-alat kita apa yang diperlukan. Dingin banget. Oh ya, ini aku sekarang setup untuk video di DJI Osmo Action 4 ini. Aku resolusinya menggunakan 2,7K, terus FPS nya di 60 ya guys. Dan juga di settingan FOV boost, wide boost nya itu aku matikan guys. Aku matikan. Jadi buat apa? Buat referensi buat kalian lah, kalau misalnya pengen lihat yang wide boost nya aktif, bisa nonton di konten aku yang kemarin, yang di sekarang. Nah, ini yang sekarang ini aku sengaja nggak setting aktif gitu. Ya, dan ini aku FOV-nya pakai yang di ultra wide, biar bener-bener lebar. Jadi mana tahu ada kejadian kanan kiri apa gitu, bisa terekam lah, bisa kelihatan kalau ada apa-apa di sudut-sudut kanan kiri. Serta juga audionya seperti biasa lah guys, the one and only DJI Mic Mini. Sumpah keren kali, excited sih. Aku pakai helm full face biasa NHK Mark 1, biar nyaman aja sih gitu. Karena mau pakai KYT tadi takut ini sih, ini kan perjalanan panjang nih. Terus di KYT R10 aku nih busanya tuh agak neken di pipi gitu, jadi agak lebih pegel gitu. Jadi aku lebih better pakai NHK Mark 1 ini, lebih nyaman lah gitu. Ngomong tuh nggak terlalu ketat gitu, apa pipinya tuh nggak terlalu nekan gitu. Kalau kayak R10 aku tuh nekan banget gitu ya. Jadi kadang-kadang saat kita ngomong nih suka kena gigi gitu, daging pipi di dalam tuh sakit guys kalau kena tergigit tuh, sariawan jadinya dia. Wah, cuaca jam segini ya dingin banget guys, dingin banget. Aduh. Ini juga aku pakai memori card aku 128 GB ya, pakai SanDisk, merek SanDisk Extreme Pro. Nah, jadi kalau untuk action cam nih guys, saran aku carilah memori card yang proper, yang benar-benar bagus gitu. Dan untuk SanDisk kalian juga hati-hati, banyak ininya, banyak yang palsu guys. Jadi kalau bisa belinya di official store, jadi benar-benar apa, original kan. Kalau dari sarannya Mas Rang, channel YouTube Mas Rang tuh, kalau si Mas Rang dia pakainya, dia lebih percaya dengan produk merek Samsung apa namanya gitu, serinya ada tuh serinya. Kalian nonton aja di channel YouTube-nya Mas Rang. Nah itu dia pakai merek Samsung tipe apa gitu ya. 128 GB nih aku rasa cukup lah. Nah ini kita sampai di simpang 4 juga. Nanti kita belok kanan, kalau lurus kita ada lintas barat. Nah kalau ke kiri ya Tembeling, mutar dia. Nah, wow, ini sekalian nostalgia ya guys, karena aku dulu waktu masih kerja di Lobam itu tak jauh dari Tanjung Uban. Itu aku lewat sini guys waktu masih kerja di sana. Nah kita belok sih, biasanya kita lewat sini. Nah kita lewat sini guys. Udah lama sih aku nggak lewat sini sumpah. Ini udah sekian lama, udah sekian tahun aku nggak, baru kali ini aku lewat sini guys. Jadi ibaratnya ini kita tutorial. Bukan tutorial apa? Ya sambil nostalgia lah, jalan lama. Saat aku pergi kerja ke Lobam, ya lewat jalur ini. Waktu itu jalan lintas barat tuh belum ada guys. Jalur lintas barat belum ada. Ini nama daerahnya apa? Aku nggak tahu sih. Yang jelas aku ya dikasih tahu kawan dulu waktu kerja di Lobam, suruh lewat sini. Aku coba aja gitu. Nah, udah lama loh, sumpah. Dan fun fact-nya guys, yang aku heran, jalan lama nih, jalur lama nih, aspalnya itu apa namanya,
masih bagus guys. Sumpah aspalnya mungkin dia karena jalan lama nih pembangunannya, aspalnya masih ini ya, masih betul-betul tepat lah gitu ukurannya kan. Jadi ya lah masih walaupun agak gimana, tapi maksud aku tuh aspal lama nih keren gitu guys. Jadi kalau istri aku nonton nih pasti dia ingat nih pulang pergi lewat sini tuh. Terus jalur lama nih guys, dia keren. Menurut aku ya, keindahan alamnya tuh bagus itu. Cuma dia banyak lika-liku, banyak kelok-keloknya. Ini kita lihat nih, daerah mana nih? Kawasan wisata Oya. Ya betul lah, ini jalan lintas lama nih. Kalau kesini kita balik ke arah Tuapaya. Wah, keren. Sumpah, hamparannya itu loh guys. Ya gimana ya, aku untuk di Bintan ini nih bagus gitu suasananya tuh. Hamparannya. Cuma di jalan Bintan nih banyak jalan yang naik, tiba-tiba kita nggak nampak gitu kan. Nah itu harus hati-hati guys. Dia naik gundukan nanti turun gitu. Kalau bisa sih kalian ambil jalur kiri aja, jangan taruh ke tengah, takutnya kita nggak tahu kan kejadian apa di tengah kan. Dia jalannya tuh nggak flat lurus gitu. Kayak gini nih kan nggak kelihatan tuh kan. Jadi ya jangan ambil jalur tengah, ambil ke kiri kita, takutnya ada apa-apa di depan kan, orang mau motong nggak nampak kita. Wih, sumpah keren banget sih, sumpah. Inilah Bintan guys. Masih kanan kiri ini masih banyak pohon-pohon, mendominasi pohon karet. Ini jalan baru nggak tahu kemana. Mendominasi banget, seger. Jadi perjalanan kita tuh selama menuju ke Tanjung Uban fresh gitu guys. Makanya dulu aku waktu kerja di Lobang tuh, kalau pulang ke Pinang tuh sukanya pagi kayak gini guys, jam 6 atau jam 7 lah. Aku menikmati perjalanan gitu kan, santai. Nanti kita melewatin radio pemancar RRI lama, cuma kayaknya udah nggak berfungsi lagi. Ini dia, kalau nggak salah aku. Ya ini dia nih, sebelah kiri nih, radio pemancar RRI lama. Tuh, udah kosong semua guys. Di sini keren nih guys, sumpah. Di sini keren. Kerennya apa? Kita langsung samping kita nih Gunung Bintan. Kita minggir, nah itu dia tuh guys, tuh Gunung Bintan tuh guys. Keren kan? Masih kabut dong perasaan aku. Tunggu, apakah karena helm? Oh iya, kabut. Tuh Gunung Bintan tuh guys. Oke, kita lanjut. Excited kali sih, menikmati santai bos. Tuh jalan di aspalnya ini guys masih mulus gitu. Bukan mulus, maksudnya tuh nampak masih kuat gitu, nggak turun dia, padat. Aspalnya tuh padat gitu guys, benar-benar dibuat tuh padat gitu. Sementara kalau di jalan lintas barat itu aspalnya kan udah bergelombang kan, kayaknya kurang padat sih. Banyak korupsi kayaknya. Kalau di jalan lama, masih keren sih, keren parah sih. Mudah-mudahan nih backlight kita menghadap matahari nih ya, mudah-mudahan kelihatan lah ya. Karena ini aku settingannya auto semua guys, nggak ada kuota AT. Pokoknya benar-benar auto. Murni bawaan action DJI Action Osmo Action 4. Ini warung dulu nih, aku sering mampir dulu guys, beli minum. Sekarang udah besar. Ini kebun nih kanan kiri kebun durian. Kebetulan juga guys, ini lagi musim durian guys. Gila nggak tuh? Bahaya sih. Ini tikungan tajam. Yuhu. Oke. Ingat dulu
Dulu sih waktu ke Lobam, motor aku awal tuh Supra Double X guys. Kalian tahu tak Supra Double X? Dia Supra pakai kopling. Ini ke kanan mau ke daerah Topaya. Mau tembusnya ke inilah, arah Trikora lah. Ke Kawal. Kalau ini nggak tahu, belum pernah. Nanti lah. Kampung Bukit Sinjang. Nah, jadi itu awal motor aku tuh Supra Double X waktu aku kerja di Lobam. Nah, setelah setahun kerja, terkumpul lah duit, aku akhirnya ganti motor. Motor Supra Double X-nya aku kasih ke adik aku yang nomor 2. Nah, aku ganti motor Jupiter Z. Zaman itu Jupiter Z laku keras guys. Jupiter Z yang burhan hantu. Nah, komeng. Ini wihara lagi guys. Tuh, banyak wihara di Tanjung Pinang ini, di Bintan. Ini wihara lagi. Cuma kalau wihara ini nih nggak ada tamannya untuk umum, dia untuk khusus untuk ibadah aja, orang ibadah, orang sembahyang, orang Cina sembahyang, orang Tionghoa. Itu apa tuh yang melintang tuh? Takutnya ular mau nyebrang. Bukan. Yang mudah-mudahan aman aja kita ya. Ini kanan kiri kita nih kebun karet guys, kebun karet semua di sepanjang kebun karet. Nah, ini juga nih kebun karet. Balik ke cerita di Lobang. Nah, itu dia. Akhirnya motor keduaku Jupiter Z. Itu dia. Jupiter Z Burhan. Ya, keren kali dulu tuh Jupiter Z tuh. Laku keras. Ya, ini sepanjang jalan ini nih hampir 1-2 kilo lah. Ini kebun karet semua nih guys, kanan kiri nih. Cuma nih saat di sisi jalan nih bukan pohon karet, dia pohon inilah, pohon hutan gitulah. Pohon hutan, pohon apa, pucuk merah, pakis. Nah, ini baru nampak nih kelihatan pohon karetnya. Cuma guys, buat kalian yang di Bintan ya, kalau bisa, khususnya anak Tanjung Pinang, kalau lewat jalur lama ini jangan pas malam lah. Kalau malam bahaya kan, karena di sini betul-betul bengkel nggak ada guys. Terus kalian lihat lah, rumah penduduk pun jarang kan, dan ini pun udah sepi juga, bukan jalur utama lagi, karena semenjak ada lintas barat jadi orang lewat situ terus. Nah, jadi orang lebih better lewat lintas barat. Jadi kalau mau solo riding mending pagi kayak aku gini. Jadi kalau ada apa-apa pun kita masih bisa minta bantuan orang lain kan. Kalau malam-malam janganlah, mending lewat lintas barat gitu. Kalaupun mau lewat sini pun ya saran aku grup lah, rame-rame gitu. Entah 3 motor, 4 motor gitu. Aku sarankan kayak gitu. Ini masih kebun karet semua nih guys. Panjang nih, berapa kilo nih kebun karet semua. Agak panas juga pantat ya guys. Tangan kanan aku pun udah pegel nih, biasa. Kekurangan dari Honda ADV itu, tangan kanan kita tuh pegel, kesemutan. Wih, parah sih. Nah, ini kalau ada kode gini nih hati-hati nih guys. Ini berarti ada jalan yang rusak. Nah, kan betul. Ini harus hati-hati kalian nih, jalannya tuh mau longsor dia. Itu bahaya itu kalau hujan sekali lagi tuh kayaknya longsor itu guys, bisa putus jalan. Simpang 4 hati-hati. Wah, ini aku ingat pos-pos gitu tuh, ingat dulu tuh waktu perjalanan mau ke Lobam dulu kan, aku sering mampir-mampir ke pos-pos kayak gitu tuh guys, istirahat sebentar. Apalagi kalau bulan puasa, pas pulang ke Lobam tuh sore, aku pulangnya sore guys, sore jam 4 setengah 5 ada jalan gitu. Nanti kalau misalnya telat lah, misalnya aku turun jam 5 kan telat tuh, masih buka puasanya di jalan, mampir lah di pos-pos kayak tadi gitu. Wow, betul-betul sepi ya, bener-bener aku sendiri loh guys. Nah, di atas nih nggak salah aku makam.
makam kuburan. Ya, assalamualaikum. Nah, makam kuburan, cantik sih, keren. Kalian lihat tuh hamparannya tuh, aduh, tuh Gunung Bintang guys. Cakep sih emang. Kalau ini makam orang Cina, makam lama. Nggak kelihatan ya. Seru. Asli aku nostalgia banget sih. nostalgia, pantat pun panas. Aduh, sumpah keren kali sih. Ya, ini kan hati-hati tuh kan, gundukan tuh kan nggak nampak tuh ujung jalan. Ya, jadi kita ambil jalur kiri aja biar aman. Takutnya ada lori, mobil besar atau mobil apa motong kan. Nah, kita ambil kiri biar aman. Cakep banget sih, sumpah. Keren parah sih. Nah, di sini nih ada vihara lagi nih kalau nggak salah, ke kiri. Nah kan, tuh, nama nggak vihara. Wah, ini jalan baru ya, ini nggak tahu nih kemana nih. Jalan baru, jalan harapan baru, ya lah, namanya aja jalan harapan baru. Berarti memang jalan baru. Nih rumah-rumah di sini nih guys, tengok nih. Senangnya aku lihat rumah-rumah di sini, halamannya tuh besar-besar guys. Tuh, rumahnya, tapi dia punya halaman tuh besar. Jadi kalau mau buat acara tuh, ya misalnya ada siapa yang nikah gitu kan, anak kita nikah atau kita yang nikah, halamannya tuh besar gitu, gak perlu sewa gedung, sadar. Keren sih sumpah. Asli, nostalgia banget sih. Nostalgia seolah-olah perjalanan mau ke Lobam. Masih asri banget ya. Gila. Ini kalau nggak salah aku, kita nih ke depan ini nih, di depan ini sebelah kiri nih perkebunan anggur gitu. Anggur, mentimun, terong. Dulu zaman aku dulu. Nggak tahu kalau sekarang masih rumahnya dancur. Nggak tahu kalau musolanya pun nggak kepake, mak. Kacau. Musolanya di mana ya dulu ya? Perkebunan anggur, timun, terong, sayur-sayur gitulah guys. Atau udah nggak ada lagi ya? Dia sebelah kiri gitu. Nah, kita lewatin aja lah. Ini gambut-gambut semua ya, kanan kiri ini semi rawa gitu. Nih jalan rusak nih mas ini harus hati-hati nih guys. Kan betul tuh, amblas. Kalian lihat tuh, amblas kan. Parah sih. Kayaknya udah nggak ada lagi tempat perkebunan apa, sayur-sayuran tuh. Kita lanjut. Perut aku juga udah keroncongan sih, lapar. Asri ya guys, sumpah. Kalian kalau lihat langsung di sini, ini cuacanya nih dingin guys, dingin. Aku pakai jaket, padahal jaket parasut nih dingin. Masih terasa dingin, dan dinginnya ke perut tuh, tahu kan? Bawaannya gimana kalau ke perut. Ini sekarang udah jam 6.49 ya, 6.49. Lumayan ini juga ya, hampir 20 menit tadi. Bener gak sih? Enggak, sorry. Udah setengah jam dari kita ambil ATM tadi kan. Aku ambil ATM tadi kalau nggak salah tuh jam 6.15 gitu. Ini sekarang udah 6.49 ya lah, setengah jam dulu. Nah, ini kita mau makan dulu guys, jadi kita ambil jalan lurus dulu. Nanti kita balik lagi jalan kanan sini.
Kalau mau ke Tanjung Pinang jalan sini bisa. Kalau lurus ini kita jalan tembus ke lintas barat. Jadi kita ngambil sini dulu, nanti kita patah balik. Kita lihat jalan lama. Nah, jalan ke sini ini kita karena mau apa? Ke sini karena mau makan dulu sarapan. Sarapan. Oke. Nanti kalau udah sampai di tempat sarapan aku kasih tahu kalian lagi. Oke guys.